Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat RSUD Banyumas, senang sekali pada hari ini kita bertemu lagi dengan acara Dopokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. 30 April merupakan hari ulang tahun RSUD Banyumas. Kali ini hari ulang tahun RSUD Banyumas yang ke-97 tahun. Saat ini juga kita berbarengan dengan bulan Ramadan, yaitu di mana bulan Ramadan itu umat muslim melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun RSUD Banyumas dan bulan Ramadan kali ini, Dopokan Putri Domas kali ini akan membahas bisa nyaman berpuasa bagi penderita MAH. Sudah hadir duduk di sebelah kanan saya narasumber yang ahli di bidangnya, beliau Dr. Heri Agustono, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Selamat siang Dr. Heri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana dok kabarnya, sehat dok hari ini? Alhamdulillah, malam dari puasa masih diizinkan. Iya, lancar ya dok. Lancar puasanya dok, amin. Ya baik dokter, kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari sahabat sehat RSUD Banyumas tentang MAH gitu ya. Sebenarnya apa itu sih MAH, atau ada yang menyebut gastritis, atau ada lagi yang lebih keren lagi katanya GERD gitu, GERD gitu. Apa itu dokter? Oke, baiklah. Sebelumnya akan saya jelaskan. MAH itu sebetulnya kan bahasa Belanda itu. MAH itu artinya lambung. Lambung. Artinya lambung. Kalau di orang awam sering disebut sakit MAH. Kemudian gastritis. Gastritis itu sebetulnya juga sakit lambung, tapi kan lebih jelas biasanya dipakai untuk mendiagnosis atau untuk menyebutkan suatu penyakit itu karena harus diperiksa dulu dengan suatu alat yang namanya endoskopi ya. Nah, kebetulan di Rumah Sakit RSUD Banyumas itu kita mempunyai alat yang bisa dipakai untuk memeriksa lambung, itu namanya endoskopi ya. Untuk lebih jelasnya sebaiknya kita memakai istilah. Jadi kalau sakit MAH itu macam-macam. Gastritis itu kan ada suatu definisi yang disebut suatu kelainan di dinding lambung yang mengalami kerusakan akibat suatu asam lambung. Jadi sebaiknya kita berdefinisi saja dulu ya. Berdefinisi. Berarti gastritis itu apa? Itu gastritis tadi. Kemudian kalau GERD-nya itu sendiri, kalau GERD itu singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Jadi suatu penyakit memang sebenarnya mirip. Jadi nanti kita sebut aja, kalau lebih jelasnya sakit MAH sama gastritis kita sebut sebagai dispepsia ya. Dispepsia kita golongkan sebagai dispepsia. Kemudian dikelompokkan ya GERD sendiri ya. Dan keduanya sebenarnya memang mirip gejalanya mirip. Jadi kalau dispepsia itu disebut dispepsia kalau adanya suatu gangguan di perut bagian atas. Jadi ada perasaan yang tidak nyaman, seperti ada enal, nyeri, mual, itu disebut dispepsia, disebabkan oleh misalkan karena bisa stres, karena makanan atau obat-obatan. Sedangkan GERD sendiri itu, jadi kalau di dispepsia itu titik tangkalnya adalah di dinding lambungnya ya. Ada kelemahan di situ, ada sehingga menyebabkan iritasi. Sedangkan kalau GERD itu sebetulnya keluhan yang menyebabkan ada rasa tidak enak
rasa tidak nyaman gitu ya dok? Rasa di sini panas. Panas, oh ya. Rasa panas. Sampai naik ke kerongkongan. Ada rasa pahit di situ. Jadi naiknya asam lambung menuju ke kerongkongan esofagus. Dengan rasa ulu hati atau dengan sensasi yang rasa terbakar, itu khas. Jadi khasnya dari GERD itu. Ya, itu Jadi untuk faktor resiko dan penyebab MAH ataupun GERD itu bisa digolongkan sama atau berbeda dok? Ya sebetulnya kalau kita tidak bisa menerang, tidak bisa mendengar dengan keluhan yang jelas, itu kadang-kadang mirip ya. Jadi gejalanya mirip gitu ya? Mirip. Jadi kita ulangi sekali, dispepsia itu suatu kelainan di mana penyebabnya itu adalah disebabkan oleh biasanya oleh gaya hidup, misalkan jadi disebabkan stres atau makan yang tidak teratur atau terlalu banyak lemak, atau karena obat-obatan bisa, misalkan kalau biasanya sering itu kalau di sini misalkan nyeri atau obat-obat anti nyeri, obat pegelinu, itu bisa menyebabkan keluhan dispepsia. Kalau GERD sendiri? Kalau GERD sendiri itu sebetulnya yang tadi itu kalau dispepsia itu dinding lambung yang mengalami radang, kerusakan dan iritasi karena asam lambung. Nah, kalau GERD itu sebetulnya akibat tidak berfungsinya LES. Jadi antara kerongkongan dengan lambung itu ada suatu klep namanya LES, LES itu singkatan LES. Jadi lower esophageal sphincter. Jadi klepnya itu tidak sempurna berfungsi gitu dengan baik, sehingga antara kerongkongan dan lambung itu ada klep yang seharusnya nutup kalau ada makanan masuk, kemudian menutup. Kalau ini tidak, harusnya menutup ya. Sehingga asam lambungnya keluar. Sehingga itu menyebabkan sensasi rasa panas di daerah. Jadi makanya kadang ada orang yang sampai panas sampai tenggorokan, itu termasuknya GERD ya dok ya? Iya. Itu ada. Jadi kalau rasa pahit itu di tenggorokan sama juga? Ada, kadang-kadang disertai ada rasa pahit di lidah, itu bisa. Baik dok, selanjutnya kalau untuk pemeriksaan penunjang MAH atau gastritis seperti tadi Pak Dokter bilang, itu salah satunya endoskopi. Bagaimana endoskopi di rumah sakit kita dok? Selama ini sebelum kita punya alat yang namanya endoskopi, itu suatu alat yang bentuknya panjang, ya mungkin yang di ujungnya ini ada kamera ya, dan ada cahaya. Nah itu nanti biasanya dimasukkan lewat mulut, terus lewat kerongkongan masuk. Nah untuk mengurangi rasa sakit supaya tidak sakit, biasanya dibius lokal. Di tenggorokan kita semprotkan anti bius lokal supaya pasiennya tidak merasa kesakitan. Tapi pasien sadar ya dok ya? Itu sadar. Jadi kita lakukan itu, kemudian untuk melihat sepanjang ini sudah kita bisa masuk langsung, dan kita bisa lihat saluran kerongkongan yang atas itu sampai batas LES tadi yang ada klep bisa keluar masuk dan masuk ke dalam lambung. Nah di situ kita bisa mengetahui secara jelas, secara langsung ya dok? Iya, itu ada luka, apa normal, atau ada tumor, atau ada varises di kerongkongan, itu bisa. Misalkan pada pasien penyakit hati, sirosis, itu salah satunya manfaat daripada endoskopi. Berarti Rumah Sakit RSUD Banyumas ini sudah maju sekali ya dok ya, kita bisa. Ya, insya Allah bisa untuk mengetahui. Ada endoskopi sehingga untuk pasien-pasien MAH gastritis kita bisa melakukan pemeriksaan endoskopi ya dok ya. Betul. Selain pemeriksaan endoskopi, apa ada lagi yang untuk penunjang sebagai pemeriksaan MAH atau GERD itu dok? Selain endoskopi, biasanya kan dilakukan USG atau pemeriksaan darah
Tapi itu bukan spesifik untuk lambung ya. Berarti yang spesifik yang endoskopi itu ya dok? Ya, endoskopi. Kecuali kalau maaf tadi penyebab dari dispepsia itu bisa karena juga infeksi atau bakteri atau virus. Contohnya misalkan Helicobacter bakteri itu bisa. Gimana caranya kalau mengetahui itu ternyata ada infeksi bakteri Helicobacter itu dok? Biasanya itu ada ulkus, kemudian kita biopsi. Oh, di biopsi. Itu akan terdapat pada PA-nya akan nampak itu Helicobacter ada. Yang kedua bisa lewat nafas itu yang ditiup yang dinamanya urea breath. Oh, jadi kita tinggal bernafas, ya. Ada alat khusus nanti kelihatan. Ya? Oh. Itu ada, itu bisa. Oke, baik. Sementara ini bagus sekali ya perbincangan kita. Untuk selanjutnya dok, untuk pengobatan mah itu sendiri atau GERD itu dispepsia tadi ya, ada dua golongan ya. Jadi golongannya jadi dua, ada dispepsia dan GERD. Kalau untuk pengobatannya gimana dok? Pada prinsipnya sih sama. Cuman kalau dispepsia sendiri itu kan ada grade tingkatannya, ada yang ringan sampai berat. Kalau ringan biasanya sih ya kita obati secara mengubah perilaku, mungkin menghindari makanan-makanan yang pedas, alkohol, kopi, asam gitu. Asam ya, kemudian kalau lemak yang lemak yang banyak terlalu manis atau lemak yang tinggi, lemak mengandung seperti mendoan itu kan. Iya, padahal kita orang Banyumas banyak sekali setiap hari makan mendoan ini dok. Iya. Berarti kita harus kurangi apalagi ini. Kalau sakit itu, tapi kalau nggak sakit itu ya nggak apa-apa sih, monggo. Oke. Sehingga terus itu yang ringan. Kalau sudah sedang berat, baru kita memakai obat. Misalkan dengan perilaku tadi merubah itu kok masih sakit, berarti ini harus dengan pengobatan. Biasanya dengan yang paling ringan mungkin sering dijual di toko-toko mungkin dengan antacid. Antacid, sirup gitu. Apa seperti itu, bukan promosi ya. Iya. Kalau yang dijual bebas ada ya. Ada. Kemudian ranitidin itu obat untuk menghambat H2 blocker. Juga bisa PPI itu yang menghambat pompa proton, seperti omeprazol, langsung itu sering kita pakai, Supralfa dan sebagainya. Itu kalau yang berat. Baik. Makanya untuk ringan berat itu sebaiknya memang harus dilihat dengan endoskopi itu tadi ya. Kalau hanya keluhan, saya kok sakit sini itu susah ya kita. Iya memang kadang banyak saya sakit lambung kayak gitu, tapi ternyata beliau sudah lama keluhannya tapi nggak pernah diperiksa dengan jelas, jadi itu nggak ini sering ya, itu tidak diagnosanya kurang ini ya, kurang lama tepat gitu ya. Diobati ternyata ada tambahan, ternyata ada asam membedu gitu yang masuk kekuningan itu masuk ke lambung, itu bisa. Nah begini, karena ini kan berhubungan dengan bulan puasa, bulan Ramadan ini ya dok ya. Bagaimana bagi penderita mah atau dispepsia itu atau GERD untuk nyaman berpuasa dok? Bagaimana dok? Oke, iya. Sebelum kita menerangkan puasa atau untuk dispepsia sendiri atau GERD itu juga makannya juga dalam porsi yang kecil-kecil. Oh iya. Porsi ngemil yang gitu. Ngemil ya, sehingga jangan terlalu kenyang. Oh iya. Sedikit-sedikit tapi sering gitu ya. Kemudian untuk bulan puasa, nih bulan puasa, boleh nggak berpuasa? Insya Allah boleh. Dengan catatan kalau memang dicoba hari pertama itu nggak apa-apa ya boleh diteruskan. Mungkin dia termasuk yang masih sudah stabil, masih ringan atau sedang, sehingga bisa gitu. Ya, kecuali yang masih berat itu biasanya sih nggak bisa dengan puasa, sehingga biasanya dengan puasa terus dengan puasa, padahal yang luka atau ulkus dengan luka itu biasanya kan memang harus sering diisi, berarti kan belum stabil ya. Nah, itu mungkin sebaiknya dihindari dulu. Oke, berarti kalau berpuasa itu dilihat berat ringannya dispepsia itu sendiri ya. Jadi kalau dispepsia ringan atau mungkin stabil dia boleh berpuasa, dicoba dulu, kalau memang kuat dilanjut. Tapi kalau insya Allah bisa ya dok. Tapi kalau yang berat disarankan jangan berpuasa dulu begitu. Jadi
melihat kondisi begitu ya dok ya. Ya. Kemudian untuk minum obatnya kalau memang dia berpuasa gitu ya dok, kan minum obat kan mungkin ada obat yang 3 kali atau mungkin 2 kali gitu, gimana dok? Ya, kalau 2 kali udah cukup ya, misalkan saat berbuka minum obat gitu ya, waktu sahur ya. Kalau itu sudah cukup ya 2 kali saja. 2 kali sudah cukup. Tapi kalau memang enggak, mungkin mau tidur itu bisa ditambahkan. Ya, jadi buka sebelum tidur, pas sahur gitu ya. Tapi saya sering pengalaman dari pasien-pasien itu yang puasa itu malah puasanya itu malah dengan puasa itu malah sakit lambungnya itu malah enak, enak. Iya, itu mungkin gitu. yang ringan-ringan apa itu. Karena secara psikologis itu kan puasa sendiri juga menenangkan pikiran. Iya, lebih pikiran. Jadi malah lebih ini nyaman mungkin ya, mungkin di situ terus asam lambungnya bisa stabil. Kedua, yang dulunya makannya mungkin sembrono ini kan lebih hati-hati ya, terus porsinya kan tidak terlalu sehingga terbatas bisa istirahat di situ ya. Berarti sebenarnya hikmah puasa ya ada juga yang malah sembuh dari ataupun nggak terganggu mahnya gitu ya. Dan sekarang yang ini terakhir itu bagaimana tips atau cara mencegah mah dispepsia itu dan GERD itu dok? Oh iya tadi saya lupa tadi ada GERD itu sendiri juga disebabkan kan kelainan pada klebsnya, itu bisa karena keturunan bisa. Oh, bisa keturunan. Kedua, untuk dispepsia sendiri itu bisa juga penyakit yang penyerta, misalkan diabetes, penyakit gula itu bisa menyebabkan keluar seperti itu kan menyebabkan gastropati. Terus penyakit gagal ginjal itu bisa menyebabkan dispepsia. Jadi ada kelainan pada menyebabkan stres gastritis di situ ya. Sehingga menyebabkan keluhan-keluhan seperti itu. Nah, kalau untuk pencegahan bagaimana kita supaya tidak dispepsia atau ya itu tadi kembali kepada faktor penyebab yang tadi saya sebutkan itu stres itu utama ya. Misalkan terlalu sedih, pikiran tidak tenang, ini kan akan memacu asam lambung. Kedua, mungkin menghindari rokok atau alkohol. Ini kan makanan-makanan yang selalu merangsang lambung. Kalau lambungnya itu tidak kuat dalam pertahanan lambung, sehingga keseimbangan antara asam lambung dengan pertahanan lambung itu sendiri akhirnya mengalami gangguan, sehingga muncullah keluhan dispepsia. Keluhannya tidak nyaman pada daerah perut bagian atas. Kemudian yang penting lagi makan jangan terlalu kenyang, jadi lebih sedikit tapi sering. Kan kita kalau tahu-tahu pengen enak tuh dihabisin semua, nanti sebaiknya jangan. Iya, kalau buka apalagi kadang siang itu udah angan-angan mau makan macam-macam banget ya dok ya. Setelah buka pokoknya. Terus yang penting lagi untuk GERD juga tadi itu seperti itu juga sehabis makan itu jangan langsung tidur. Ditunggu ya. Ditunggu kira-kira berapa jam? 2-3 jam. 2-3 jam. Berarti sering kadang-kadang ngantuk tidur. Iya, memang kalau habis kenyang kan ini ngantuk rasanya. Iya, jadi apalagi mau terawih udah ngantuk duluan. Kan tidur dulu ya. Jadi jangan, lebih baik ditunggu dulu. Iya. Kenapa? Supaya ini turun dulu. Kalau misalkan jadi cerna gitu ya? Ya, cerna dengan bagus. Kalau enggak langsung kan masih di situ, dengan asamnya kan dari situ. Sehingga mungkin ada yang ke atas, sehingga itu akan mempengaruhi lama-lama. Jadi pencetus itu mungkin ya? Jadi mempengaruhi proses pencernaan itu sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa seandainya ada keluhan dispepsia yang lama yang belum mengetahui penyebabnya, itu sebaiknya kita yang mungkin sudah bertahun kumat, itu sebaiknya kita periksa dengan endoskopi. Apalagi ada perdarahan, itu lebih mungkin berat badan menurun, ini kan tanda-tanda yang harus diwaspadai, sehingga perlu
dilakukan. Perdarahan itu mungkin Ya, ada mungkin tanda yang lain. memuntah darah atau mungkin darah hitam. Darah hitam. Berarti kan ada luka di Di lambung. lambung. Nah di situ karena akan bercampur dengan asam, ya, sehingga itu BAB-nya itu berwarna hitam. Nah jika ada tanda-tanda seperti itu atau alarm simptom, ya, itu sebaiknya diperiksa dengan endoskopi sehingga kita bisa tahu jelas penyebabnya dan sehingga untuk pengobatannya lebih spesifik, terarah, ya, lebih spesifik. Mungkin itu ya. Alhamdulillah sangat menarik ya pembicaraan kali ini. Terima kasih Dr. Heri Agustano yang sudah memberi informasi dan ilmunya kepada kita. Semoga ilmu kita dapat bertambah dan kita mengambil manfaatnya. Terima kasih juga pada sahabat sehat RSUD Banyumas dimanapun berada yang telah mengikuti Dopokan Putri Domas kali ini. Mari kita selalu ikuti acara di lain waktu dengan narasumber berbeda, materi berbeda. Oh ya, jika sahabat sehat RSUD Banyumas ingin memberikan usulan tentang tema atau judul atau materi yang perlu ataupun ingin disampaikan untuk Dopokan Putri Domas selanjutnya, silakan tulis ada di kolom chat ya, di kolom chat, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.